Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di pertengahan, bahkan insya Allah nanti malam sudah kita masuk, hari ini kita sudah masuk di etape terakhir dari perjalanan puasa kita di 10 hari terakhir, yang pada 10 hari terakhir itu Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita banyak melakukan iktikaf di masjid. Jadi bukan iktikaf di kantor, tapi iktikafnya di masjid ya, karena pada 10 yang terakhir keistimewaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah itqum minan nar, yaitu terbebasnya dari api neraka. Tidak ada satupun di antara kita yang aman dari api neraka. Bahkan sangat besar kemungkinan kalau kita tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bisa jadi tidak selamat karena banyaknya dosa. Di zaman yang seperti ini, dosa itu sangat mudah sekali untuk diproduksi. Karena itulah kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Kalau kita kembali ke 1447 tahun yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas yang sangat minim. Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Sahabat-sahabatnya pun adalah bukan orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang hebat dari sisi materi. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berada di level kelas menengah ke bawah, para budak. Pada masa itu Rasulullah tidak punya kelengkapan apapun. Gelarnya juga tidak sampai profesor. Para sahabatnya juga tidak menjalankan pendidikan apapun. Bahkan tidak ada teknologi secanggih hari ini. Sementara di sekelilingnya dikuasai dominasi kekuasaan superpower yang besar. Ada Romawi Timur, ada Persia. Jadi Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, Turki hari ini. Ada Persia di Iran hari ini, atau di Irak. Ada India dan segala macamnya, kerajaan-kerajaan besar. Habasyah waktu itu misalkan. Tapi bagaimana kemudian dari satu tempat yang tidak masuk di dalam jangkauan peta, misal dari peta peradaban, tapi kemudian mampu melakukan satu perubahan besar, mampu melakukan perubahan yang luar biasa, satu membangun peradaban dengan waktu yang sangat singkat.
perubahan yang dibutuhkan hanya membutuhkan waktu 23 tahun. Peradaban-peradaban besar digulung oleh Islam hanya dalam waktu 23 tahun. Pertanyaannya hari ini, kita yang telah mendirikan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, UB itu sudah usia berapa tahun? 63 tahun. Ya. Kita sudah punya lembaga pendidikan dengan beragam fasilitas. Kira-kira sudah mampu membangun peradaban dan mengalahkan peradaban-peradaban besar apa enggak gitu. Fasilitas lengkap kita punya. Kalau kemudian kita telusuri apa yang membuat Rasulullah hanya dengan waktu 23 tahun dengan SDM yang begitu saja, tapi melakukan perubahan hebat itu, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi itu mendasarkan kepada apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu tidak hanya untuk membimbing Nabi, tapi Al-Quran itu sekaligus untuk membimbing diri kita, umatnya. Ini bedanya antara mukjizat para Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Jika mukjizat para Nabi berhenti selesai sampai Nabinya saja, selesai masa tugasnya selesai juga, tidak ada mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad itu dirasakan hingga umatnya. Ini menjadi panduan untuk kita. Terlebih Al-Quran yang diturunkan secara tanzil, ada dua penurunan Al-Quran. Ada yang diturunkan secara inzal, diturunkan jumlatan wahidah secara utuh sekaligus. Ada yang diturunkan secara tanzil, diturunkan secara berangsur-angsur bertahap selama 23 tahun itu, membersamai setiap tindakan. Artinya setiap perilaku kita itu sebenarnya telah dibersamai oleh Al-Quran. Nah, cuma mungkin bedanya pada masa itu Al-Quran itu benar-benar dijadikan sebagai panduan. Al-Quran dijadikan sebagai panduan praktis melakukan tindakan. Berbeda dengan kita tentu hari ini, yang Al-Quran hanya diceramahkan, hanya didiskusikan, hanya dijadikan pemuas kognisi kita. Sementara Al-Quran pada masa itu dijadikan panduan praktis bagaimana harusnya melakukan sebuah tindakan. Sehingga karena rasionalitas kemudian diletakkan dan kemudian dipasrahkan sepenuhnya kepada panduan praktis Al-Quran, way of life ini, maka terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat luar biasa, menggulung peradaban-peradaban itu. Setiap ayat-ayat Al-Quran seakan-akan Allah ingin mengarahkan kepada kita, lakukan ini gitu. Kalau kita sekarang kan enggak, tapi lebih banyak menghafal kita daripada apa sebenarnya perintah Allah untuk kita. Misalkan tindakan yang harusnya kita lakukan, protokol Allah untuk kita itu apa gitu. Kita jarang mempertanyakan itu. Coba misalkan kita perhatikan bagaimana dimulai dari surat Al-Fatihah saja misalkan. Bagaimana Al-Fatihah ini yang kita kemudian sebutnya dengan Sab'ul Mathani, Ummul Quran gitu. 7 ayat yang selalu diulang-ulang, induk daripada Al-Quran. Seluruhnya ada di dalam Fatihah misalkan. Allah memulai dengan kalimat Bismillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai setiap tindakan kita itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti setiap tindakan kita tentu harus mendasarkan seakan-akan kita ini menjadi mandatori Allah, menjadi wakil Allah untuk melakukan tindakan, untuk mengelola kehidupan, untuk mengelola realitas-realitas kecil, perguruan tinggi lah misalkan, atau kantor lah. Itu seakan-akan kita menjadi mandatori itu dengan kalimat Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan menariknya adalah Allah mempergunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat daripada Allah, untuk membersamai tindakan kita. Artinya harusnya setiap tindakan kita, keputusan-keputusan kita, sikap-sikap kita, baik di dalam interaksi kemanusiaan kita dengan siapapun saja, termasuk di dalam dunia pekerjaan kita, harus didasarkan atas Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kasih sayang, belas kasih, berarti mencari hal yang kiranya bisa membuat orang lain menjadi baik, membuat orang lain mudah, membuat orang lain nyaman. Ada belas kasih di situ. Jadi tidak usah buat sesuatu yang abot-abot gitu. Buat orang itu mudah gitu.
Ada belas kasih di situ yang dibangun. Kemudian Allah letakkan misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat pertama itu adalah rasa syukur. Segala puji bagi Allah. Jadi bayangkan misalkan kita melakukan sesuatu itu dibangun atas rasa syukur. Tentu tidak banyak berkeluh kesah. Dikasih tugas seberat apapun misal, tapi karena rasa syukur yang lebih didahulukan, itu rasanya ringan. Banyak bersyukur itu membuat kita itu ringan di dalam menjalankan apapun. Termasuk pula dengan kita banyak bersyukur, seberat apapun persoalan, itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Allah meletakkan rasa syukur di dalam mengawali setiap tindakan kita. Maliki yaumiddin. Ini seakan-akan Allah ingin menarik kita pada satu orientasi masa depan, bahwa seluruh tindakan kita orientasinya adalah kepada Maliki yaumiddin. Orientasinya adalah akhirat. Orientasinya bahwa ada mekanisme pertanggungjawaban dari setiap tindakan kita. Bahwa apapun sikap kita itu akan dimintai kemudian pertanggungjawaban. Kalau dimintai pertanggungjawaban, kudunya tentu harus lebih berhati-hati. Gitu. Makanya setiap jabatan itu kemudian bukan diiringi dengan alhamdulillah. Setiap jabatan itu diiringi dengan innalillah. Karena di situ kita memberikan ruang besar untuk dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah. Bagaimana Allah kemudian ingin memberikan satu batasan kepada kita, bahwa hanya kepada Allah loh yang kita sembah. Ketundukan kita hanya kepada Allah loh, bukan kepada orang, bukan kepada jabatan, bukan kepada posisi, bukan kepada harta dan segala macam. Bahkan memintanya pun hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Menggantungkan diri kita itu, memasrahkan diri kita itu kepada Allah. Berharapnya kita hanya kepada Allah. Nah, kalau kita berharap kepada materi, kalau kita berharap kepada orang, kalau kita berharap kepada jabatan, kepada makhluk, kita pasti dikecewakan. Karena mereka punya keterbatasan. Berbeda kalau kita berharapnya kepada Allah. Allah tidak pernah kemudian mengecewakan kita. Kemudian Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini sebenarnya adalah model yang ingin kita deklarasikan untuk kita tiru. Jadi kalaupun kita harus menjalani hidup, harus punya model. Apa modelnya? Siapa siratal mustaqim? Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Allah jelaskan minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada'i wassalihin, yaitu para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, orang-orang yang memiliki jiwa kesatria yang hebat, pemberani, wassalihin, orang-orang soleh yang lurus, yang jujur, yang memiliki integritas yang tinggi. Ini model gitu. Jadi kita harus punya model, ada benchmarkingnya gitu. Jadi benchmarkingnya kita itu adalah para nabi. Benchmarkingnya kita itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang jujur gitu. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, terlebih orang-orang yang dia tersesat. Jadi Al-Quran itu kemudian dijadikan sebagai panduan oleh kita untuk kita